Fokus kajian tasawuf adalah membersihkan hati, memantaskan diri kita agar bisa pantas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak aneh-aneh tuh, apalagi bahas-bahas ismu ruh, nama ruh, nggak ada tuh, ya, nggak ada yang aneh-aneh. Ilmu tasawuf itu mengajarkan kita untuk mujahadah dalam beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kepada yang terhormat, yang mulia guru kita Buya Zulhendri hafizahullah, semoga Allah melindungi beliau. Kepada para masyayikh, asatidzah, guru-guru, bapak ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak kalimat tahmid alhamdulillah. Karena bapak ibu sekalian, ketika Allah masih mengizinkan kita untuk melakukan daripada rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semata-mata taufik cinta dari Allah, bukan semata-mata usaha dari kita. Walaupun secara zahir kita melakukan dengan usaha kita, tetapi kalau masalah ibadah bapak ibu sekalian, itu adalah taufik cinta dari Allah. Mau bukti? Kalau seandainya ibadah itu adalah usaha dari kita, seharusnya yang lebih banyak di masjid itu bapak-bapak, anak muda, ya. Tapi justru saya lihat di sini, masya Allah, anak muda semuanya, insya Allah. Ya, itu membuktikan bapak ibu sekalian bahwa ibadah itu adalah taufik dari Allah. Maka ketika kita bisa melakukan ibadah kepada Allah, jangan melupakan untuk membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita kirimkan kepada beliau bisa tersampaikan dan berbalas menjadi syafaat yang akan menolong kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf nih kepada guru kita Buya Zulhendri, karena sudah sul adab kita duduk lebih tinggi dari beliau, ya, sedangkan beliau duduk bersama-sama dengan antum semuanya, masya Allah. Semoga Allah tetap menjaga beliau, menyehatkan badannya, dan semoga bisa tetap memberikan kita pencerahan ilmu yang begitu banyak, amin ya rabbal alamin. Mungkin saya di sini bukan untuk mengajarkan antum semuanya bapak ibu sekalian, tetapi hanya menguatkan apa yang beliau sampaikan. Karena insya Allah dari ilmu-ilmu beliau, dari para asatidzah, para masyayikh di sini, insya Allah sudah mencukupi untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Maka dari itu saya hanya menguatkan saja apa yang beliau sampaikan. Baik bapak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bersama bahwa Islam ini bukan agama yang berdiri sendiri, agama yang ditopang oleh pondasi-pondasi. Makanya diisyaratkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk menguatkan bahwa agama ini adalah agama yang sempurna, yang ditopang oleh pondasi-pondasi yang kita sebutkan tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa telah kusempurnakan agama ini, yaitu agama Islam, dan Allah telah meridhai agama Islam ini sebagai agama kita. Nah, ini memberikan kita isyarat bapak ibu sekalian bahwa di antara kesempurnaan agama Islam ini, dia punya pondasi yang kokoh, dan ini dibawa oleh para ulama kita. Di antara tiga pondasi yang kokoh ini yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu Islam, iman, dan ihsan, yang semuanya itu terangkum di dalam hadis Jibril, yang di bagian akhir hadis itu, yang mungkin kita udah tahu bersama, kata Rasulullah,
atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Jibril itu datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, perkara agama. Nah, itu yang disebutkan Islam, iman, dan ihsan. Dan sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk menjadi seorang muslim yang sempurna, yang bukan hanya sekedar menjalankan syariat Islam, bukan sekedar juga menjalankan nilai-nilai keimanan, tetapi disempurnakan dengan menjalankan nilai-nilai ihsan. Dan itu diperkuat dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Maksudnya apa? Ya dengan menjalankan secara keseluruhan, yaitu menjalankan syariat Islam dengan ditopang dengan nilai-nilai keimanan dan juga disempurnakan dengan nilai ihsan. Nah, ini sehingga kita bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang kafah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis ihsan panjang. Nanti antum insya Allah bisa istifadah ke Buya Zulhendri, karena memang di situ bagian beliau ya sebagai seorang jurusan hadis ya bisa insya Allah menjelaskan. Nah, saya cuman menguatkan aja dari sisi basic keilmuan kita yang kita pelajari dari para guru-guru juga. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara tentang tasawuf, ya mungkin nanti insya Allah Buya Zulhendri nanti yang akan menyempurnakan, kita hanya menambahkan aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu tasawuf ini bukan ilmu bid'ah sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian teman-teman kita kepada kita nih yang mengamalkan tasawuf. Tasawuf itu udah ada, bahkan di zaman Nabi SAW, bahkan Nabi sendiri pun yang mengajarkan kita tentang tasawuf. Walaupun namanya belum ada di zaman itu, bukan berarti namanya belum ada kemudian kita klaim sebagai oh ilmu itu nggak ada. Karena kalau kita mengatakan bahwa sekedar nama nggak ada kemudian kita menafikan, menghilangkan ilmu itu, ya semua ilmu juga nggak akan ada. Ilmu fikih nggak ada, ilmu hadis juga nggak ada, karena kan nggak ada namanya di zaman Nabi. Tapi apakah ketidakadaan namanya di zaman Nabi itu kita menafikan bahwa nggak ada itu ilmu hadis, nggak ada ilmu fikih? Lah Rasulullah sendiri yang mengajarkan itu. Ya, jadi ilmu tasawuf itu secara akar sejarah itu ada. Bahkan Nabi SAW sendiri yang mengajarkan tentang tasawuf, baik mengajarkan zikir, riyadhah, ya, dalam beribadah kepada Allah, mujahadah dalam ibadah kepada Allah. Karena inti semua dalam tasawuf itu mujahadah, kemudian zikrullah, ya, mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah. Nah, dari pemahaman itulah kemudian dikembangkan oleh para ulama kita. Karena dulu ya baik di zaman Nabi SAW, kemudian di era para sahabat Nabi, dan juga setelah itu orang-orang nggak butuh nama. Ya. Beda dengan kita, ya. Nama lebih penting daripada isinya. Kalau zaman dulu para salaf, ya, para salafus soleh, mereka tidak terlalu begitu mementingkan yang namanya nama, yang penting isinya. Nah, ilmu tasawuf ini dulu lebih dikenal dengan ilmu zuhud, mengajarkan orang untuk zuhud kepada dunia. Tapi seiring berkembangnya zaman, kemudian dan juga berkembangnya ilmu-ilmu yang dimana semua ilmu itu sudah mulai ditadwin, ya, diverifikasi menjadi satu disiplin ilmu, maka kebutuhan inilah yang kemudian mengajak, ya, para ulama kita juga untuk mentadwin ilmu ini. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian di zaman itu juga sebagaimana di dalam disiplin ilmu yang lain banyak orang-orang yang mengklaim sebagai ahlinya padahal bukan, maka dengan kebutuhan inilah para ulama kita juga mentadwin, ya, membuat satu disiplin ilmu. Bahkan di zaman itu para ahli hadis pun sudah kesusupi orang-orang yang menjual agamanya dengan hadis-hadis palsu. Begitupun dengan ahli fikih, para fuqaha disusupi oleh orang-orang yang menjual agamanya dengan fikih, mengatasnamakan fikih. Pun demikian dengan tasawuf. Banyak orang-orang kebatinan dan juga orang-orang yang punya punya kepentingan lah untuk merusak ilmu ini, sehingga kemudian menjadikan para ulama kita
membukukan ilmu ini, mentadwin ilmu ini menjadi satu disiplin ilmu yang terstruktur secara keilmuan. Nah, Bapak Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka merujuk hadis Jibril tadi itu sebenarnya adalah pondasi di dalam tasawuf. Jadi nggak ada tuh ya sebagaimana yang hari ini sedang viral ya. Qaul pernyataan yang mengatakan bahwa yang lebih didahulukan adalah ilmu ihsan. Enggak, semua saling melengkapi. Ya, enggak harus dibentur-benturkan satu sama lain. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam hadis itu justru memberikan kita pelajaran bahwa kita tidak akan sempurna kenal kita kepada Allah kecuali kita nih urutkan semuanya, syariat, hakikat, ma'rifat. Sengaja kenapa Rasulullah menyebutkan ihsan di bagian belakang? Karena ini ilmu secara berurutan harus kita sempurnakan semuanya. Dan ini diperkuat oleh pernyataan Imam Malik sebagaimana yang dibacakan karya beliau oleh Buya Zulhenri. Bahwasanya kata beliau apa? Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazandaqa. Siapa yang bertafakuh, siapa yang hanya sekedar belajar ilmu fikih tanpa dibarengi dengan ilmu tasawuf, yang jadinya adalah fasik. Jadi orang-orang yang hanya sekedar belajar fikih tanpa dilengkapi dengan belajar tasawuf, ya, itu nanti jadi fasik. Akhirnya apa? Enggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfatwa sesuai dengan pesanan, berfatwa sesuai dengan isi perutnya, mohon maaf. Pun demikian sebaliknya. Siapa yang hanya sekedar belajar tasawuf, belajar tasawuf aja, nggak usah belajar syariat, nggak usah belajar fikih, nggak usah belajar ilmu hadis, ya udah jadi zindik nanti. Ya, akhirnya apa? Ujung-ujungnya semuanya kembali ke rasa, hati, yang penting hati. Ya, tapi harus dibarengi dengan ilmu syariat. Ya, karena ilmu tasawuf ini tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ilmu tasawuf ini didasari, dipondasi oleh ilmu syariat. Makanya dari pesan Imam Malik ini ya bisa memberikan kita pelajaran bahwa ilmu tasawuf itu akan sempurna jika dibarengi dengan ilmu syariat. Pun demikian ilmu fikih akan disempurnakan oleh ilmu tasawuf, saling melengkapi satu sama lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Jibril itu bisa memberikan kita pelajaran bahwa ya seperti itulah konsep metode dalam mempelajari tasawuf. Ya. Karena tasawuf itu mengajarkan kita pertama ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, kedua ilmu tentang mujahadah. Karena sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu sekalian, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sempurna ibadah kita kalau kita tidak kenal Allah. Maka kenal Allah itu dari konsep ilmu tauhid yang telah diatur, yang telah dikonsepkan oleh para ulama kita, terutama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang kita kenal dengan metode aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mengenal Allah kan sifat-sifatnya banyak tuh, baik mengenal Allah dari nama-namanya, sifat-sifatnya, af'alnya. Supaya tidak membebani umat Islam, maka para ulama kita memudahkan. Ya, sifat Allah banyak, maka dirumuskan lebih gampang agar kita lebih mudah memahami. Dibuatlah sifat 20, bukan untuk membatasi, tapi untuk memudahkan kita. Jadi mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat Allah, mengenal af'alnya. Ya, sifatnya cukup nih 20. Nah, kesemuanya ini saling melengkapi. Kita belajar syariat, makanya Bapak Ibu sekalian, para ulama kita pun demikian mengkonsepkan bahwa ada 3 ilmu yang harus kita pelajari. Ya,
Disebutkan oleh para ulama kita, coba kita mengutip ya salah satu pendapat Imam atau Syekh Abdul Qadir Isa, salah seorang imam besar di di Aleppo yang hari ini kita kenal dengan Syam. Beliau ini bertorikoh Sazili ya. Beliau punya kitab karya yang cukup terkenal ya, bahkan dikaji sampai sekarang. Para kiai-kiai kita juga mengkaji kitabnya itu, yaitu Haqaiqut Tasawuf. Jadi kalau kita mau belajar ilmu tasawuf yang benar, ini salah satu kitab yang direkomendasikan ya. Haqaiqut Tasawuf karya Imam Abdul Qadir Isa. Kata beliau apa? Jadi beliau menyebutkan bahwa ada 3 ilmu syar'i yang wajib kita sempurnakan, yang wajib kita pelajari. Karena kata beliau mengutip hadis Nabi SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi kita semuanya. Karena tugas kita, amanah kita sebagai seorang manusia adalah beribadah kepada Allah. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah kalau nggak ada ilmu? Maka kedua hal ini saling terikat tuh ya. Kita beribadah menuntut kita untuk Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah. Tidak akan sempurna kita beribadah kepada Allah sampai kita punya ilmu, saling melengkapi satu sama lain. Nah, disebutkan di sini kata beliau, yang qasimul ilmu min haitsu hukmihi asy-syar'i ila 3 aqsam. Jadi ilmu itu ada 3 kata beliau ya. Yang dianjurkan untuk kita pelajari. Yang pertama adalah ma'murun bihi, ilmu yang wajib, yang benar-benar fardu ain, yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah manhiyun anhu, walaupun ilmu yang kedua ini agak terlarang untuk kita pelajari ya. Yang ketiga adalah ilmu mandubun ilaih, yang dianjurkan, yang disunahkan. Yang pertama kata beliau, al-ulumul ma'muru biha, ilmu yang dianjurkan, ilmu yang diwajibkan untuk kita pelajari itu kata beliau ada 2 bagian, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah as-sinful awal atau as-sinful awal fardu ain, yang sifatnya fardu ain ya. Fardu ain itu wajib bagi diri kita sendiri, tidak gugur ya kewajibannya sampai kita sendirilah yang menggugurkan kewajiban itu, namanya fardu ain ya. Nah, fardu ain ini yang termasuk fardu ain ini sebelum kita masuk mempelajari ilmu tasawuf ya. Kata beliau apa? Yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang belajar tasawuf tanpa didasari oleh ilmu aqidah itu rentan terjatuh kepada kebatinan, rentan terjatuh kepada mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib tuh bagi kita ya mempelajari aqidah sifat 20 tuh, aqidah ahlus sunnah wal jamaah, supaya kita tidak terjatuh kepada kebatinan, supaya kita tidak terjatuh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini ilmu yang pertama tuh yang harus kita pelajari ya. Ilmu yang kedua, karena kan disebutkan oleh beliau 2 yang sifatnya fardu ain. Tadi akidah, yang kedua kita mempelajari fikih yang berkaitan dengan ma'lumun minad dini bid darurah, yang sifatnya menuntut kita untuk segera melaksanakan kewajiban itu. Di antaranya adalah sholat ya, tata cara sholat. Apalagi ya kalau kita banyak harta ya kita dianjurkan untuk mempelajari tentang fikih ya, terutama dalam bab zakat. Nah, ini yang sifatnya fardu ain. Jadi dari hadis Jibril itulah kita bisa bisa mengetahui bagaimana sebenarnya prioritas yang hendaknya kita dahulukan dalam mempelajari tasawuf itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian ini saling melengkapi. Jadi kita belajar ilmu syariat, kemudian kita juga belajar ilmu akidah, baru setelah itu kita belajar tasawuf. Ini semuanya jenjangan ilmu yang harus kita penuhi untuk mempelajari ilmu tasawuf. Nah, baru tuh ketika sudah sempurna semuanya, baru kita belajar tuh yang namanya ilmu tasawuf ya. Karena Bapak Ibu sekalian, ilmu tasawuf ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, bukan ilmu dongeng ya, bukan ilmu yang mengajarkan kita berkhayal, bukan, tetapi ilmu yang mengajarkan kita untuk mujahadah,
dalam beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh memperbaiki kualitas diri kita, bersungguh-sungguh memperbaiki kondisi kolbu kita. Karena Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat jasad kita, fisik kita. Allah tidak melihat harta benda kita, tapi yang Allah pandang adalah kolbu kita. Maka sebagaimana zahir kita ini mendapatkan perintah dari Allah untuk sujud, ruku, pun demikian dengan kolbu kita. Ada amaliyah kolbu yang sifatnya juga wajib sebagaimana zahir kita. Di antaranya adalah belajar ikhlas. Nah, ini ilmu sampai mati nih Bapak Ibu sekalian, nggak akan selesai. Belajar ikhlas. Nah, inilah ilmu tasawuf, mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari ilmu hati supaya hati kita ini bersih agar pantas menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya nanti kita menghadap Allah itu ya bukan sekedar membawa harta kita. Harta yang tidak kita sumbangkan fisabilillah itu justru akan menjadi beban bagi kita. Anak-anak, istri, ya, itu akan menjadi beban bagi kita. Tetapi hati yang bersihlah, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Di hari itu, di akhirat nanti, harta benda kita tidak bermanfaat. Anak istri kita yang kita bangga-banggakan di dunia pun tidak akan memberikan kita manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang mendatangi Allah dalam kondisi hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih dari kotoran dan penyakit-penyakit hati. Nah, ini nih, ya. Fokus kajian tasawuf adalah membersihkan hati, memantaskan diri kita agar bisa pantas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi nggak aneh-aneh tuh, apalagi bahas-bahas ismu ruh. Nama ruh nggak ada tuh, ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Ilmu tasawuf itu mengajarkan kita untuk mujahadah dalam beribadah kepada Allah, mengajarkan kita untuk mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsu kita. Karena untuk sampai kepada Allah, ya bukan untuk tahu nama ruh. Sebagaimana kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari ketika ditanya oleh muridnya, "Hai Tuan, hai Imam, gimana cara kita untuk sampai kepada Allah?" Apa kata beliau? "Usuluka ilallah." Sampaimu kepada Allah, usulmu kepada Allah, itu adalah usuluka bil ilmi. Ya, dengan ilmu, bukan dengan nama ruh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nih inti daripada ilmu tasawuf, mengajarkan kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan disempurnakan dengan 3 ilmu tadi, dengan 3 basic tadi, yaitu dengan ilmu syariat, dengan nilai-nilai iman, ilmu akidah ahlus sunnah wal jamaah, dan juga disempurnakan dengan ilmu ihsan. Itulah inti dari ajaran tasawuf, ya. Maka Bapak Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, insya Allah. Selebihnya nanti akan disempurnakan oleh beliau, Buya Zulhenry, dan juga nanti disempurnakan oleh asatidzah kita. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang keliru, yang salah datang dari keterbatasan ilmu al-faqir, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada salah kata, ada khilaf yang membuat Bapak Ibu sekalian tersinggung, mohon dimaafkan, karena al-faqir hanya manusia biasa. Baik, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.